Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan. Jadi ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai, misalkan kita membandingkan antara variabel X dan Z. Jadi apabila nilai X ini semakin besar, maka nilai Z-nya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Jadi jika nilai X-nya semakin kecil, maka nilai Z-nya semakin kecil. Itu dikatakan perbandingan senilai. Jadi kalau X 2, Z-nya 10, berarti kalau X-nya 4, berarti ini kan semakin besar, maka nilai Z-nya ini tentu juga semakin besar. Itu dikatakan perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, jadi untuk variabel X dan Z ini, jika X-nya ini semakin besar, maka Z-nya semakin kecil. Jadi kebalikannya. Jadi semakin besar nilai X, maka semakin kecil nilai Z. Begitu juga sebaliknya, jika X-nya ini semakin kecil, maka nilai Z-nya justru semakin besar. Nah, itu dikatakan perbandingan berbalik nilai. Jadi saya ulangi, kalau senilai X-nya semakin besar, maka Z-nya juga semakin besar. Tapi dikatakan berbalik nilai, X-nya besar, maka Z-nya semakin kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Ini untuk yang perbandingan senilai. Jika harga 2 buku adalah 10.000, maka harga 4 buku adalah titik-titik. Jadi ini angkanya saya pakai tabel yang di atas. Jadi 2 buku harganya 10.000. Berarti kalau 4 buku harganya berapa? Nah, semakin banyak buku berarti harganya juga semakin besar. Lah, ini namanya perbandingan senilai. Jadi X-nya tambah banyak atau tambah besar, maka Z-nya juga tambah besar. Bukunya semakin banyak, maka harganya juga semakin besar. Lah, untuk menghitung berapa harga 4 buku, maka bisa pakai rumus ini. Yang ditanya banding yang diketahui kali N. Jadi yang ditanya itu ini perbandingannya. Jadi yang ditanya itu 4 banding yang diketahui itu 2. Jadi 4 banding 2 kali N-nya adalah 10.000. Jadi 4 per 2 kali 10.000. 4 bagi 2 disederhanakan 2 kali 10.000, 20.000. Jadi harga 2 buku itu 10.000, berarti harga 4 buku 20.000. Jadi semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai Z. Itu yang dikatakan perbandingan senilai. Nah, contoh berikutnya untuk perbandingan berbalik nilai. Angkanya masih sama, 2, 4, 10 titik-titik. Hanya ini terapannya yang berbeda. Diketahui suatu pekerjaan selesai 10 hari jika dikerjakan oleh 2 orang. Berapa hari pekerjaan selesai jika dikerjakan oleh 4 orang. Jadi suatu pekerjaan itu kalau yang bekerja 2 orang 10 hari selesai. Lah, ini yang bekerja semakin banyak. Nah, karena yang bekerja semakin banyak, maka selesainya tentu semakin cepat. Nah, ini yang dikatakan berbalik nilai. Semakin besar nilai X, maka Z-nya semakin kecil. Semakin banyak orang yang bekerja, maka selesainya semakin cepat. Nah, jadi cara menyelesaikannya, jika dikerjakan oleh 4 orang, nah maka kalau itu berbalik nilai, maka yang atas kali yang atas. Jadi 2 kali 10 dibagi dengan 4. Nah, jadi 2 kali 10 dibagi 4, hasilnya adalah 5 hari. Jadi ini tadi 5 hari. Jika yang bekerja 2 orang selesai 10 hari, maka kalau dikerjakan 4 orang berarti semakin cepat. Nah, itu berarti jawabannya tadi 5 hari. Ini dikatakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Contoh berikutnya ini,
Jika dengan menghabiskan 3 liter bensin dapat menempuh jarak 150 km, maka dengan menghabiskan 4 liter bensin dapat menempuh jarak berapa kilometer? Nah, jadi kalau 3 liter bisa menempuh 150 km. Berarti kalau bensinnya semakin banyak, jarak yang ditempuh juga tentunya semakin jauh. Maka ini dikatakan perbandingan senilai. Jadi kalau 3 liter menempuh 150 km, berarti kalau 4 liter 4 banding yang diketahui, berarti yang ditanya 4 banding yang diketahui 3 kali N nya adalah 150. Jadi untuk perbandingan senilai ditanya banding yang diketahui kali N, yang ditanya itu 4 liter banding yang diketahui 3 liter kali N nya 150, berarti hasilnya 200 km. Jadi dengan 4 liter bensin bisa menempuh jarak 200 km. Artinya semakin banyak bensin maka semakin jauh jarak yang ditempuh. Ya, ini namanya perbandingan senilai. Contoh berikutnya, diketahui dengan kecepatan 60 km per jam perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 4 jam. Jika dengan kecepatan 80 km per jam perjalanan dapat ditempuh dalam waktu berapa jam? Jadi berkendara dengan kecepatan 60 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 4 jam. Nah, ini 80 km per jam, semakin cepat atau semakin kencang, semakin tinggi kecepatannya, tentu waktunya berarti semakin sedikit. Artinya X-nya ini semakin besar, maka Z-nya semakin kecil. Nah, ini yang dikatakan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi X-nya semakin besar, maka Z-nya semakin kecil. Lah, kalau 80 km per jam berapa? Nah, tadi rumusnya adalah yang atas kali atas, jadi 60 kali 4 dibagi 80. Nah, jadi 60 kali 4 bagi 80 sama dengan 3 jam. Nah, jadi dengan kecepatan 60 km per jam bisa ditempuh 4 jam, berarti kalau 80 km per jam semakin tinggi kecepatannya maka waktunya semakin sedikit. Nah, jadi cukup dengan waktu 3 jam. Nah, ini yang namanya perbandingan berbalik nilai. Demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.